Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kendali Katalip Chandra dengan NIM 24109111210005 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Di sini saya ingin membawakan tentang anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis. Oke, jadi pertama eh, untuk respirasi sendiri itu dia terbagi dua, ada respirasi atas dan respirasi bawah. Untuk respirasi atas sendiri itu ada masuk di sini ada kavitas nasi dan sampai laring. Terus untuk kavitas bawah itu ada trakea dan juga pulmonya serta struktur-struktur lainnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut di selanjutnya. Di sini ada paring juga, ada trakea, pulmo secara singkatnya. Nah, kalau ini ada sinus-sinus eh, yang dia diproyeksikan pada wajah kita. Sebenarnya ada lagi seperti kayak sinus sphenoidales itu dia tidak tampak, tapi kalau dari sini dia agak di dalam. Jadi pertama ada sinus frontalis, di sini ada cellulae ethmoidales dan sinus maxillaris. Oke, oke, ini selanjutnya ada eh, di penampakan dinding lateral rongga hidung, potongan paramedian. Ini ada vestibulum nasi, ini limen nasinya. Kalau konka itu dia ada dua di sini, ada konka nasalis media dan konka nasalis inferior. Terus ada ini sinus frontalis, sphenoidalis, tonsilla parangea, dan torus tubarius. Di sini banyak juga lagi struktur-struktur lainnya. Ada bulbus olfactorius juga. Oke, baik. Di sini ini kepala dan leher. Terus dia tampaknya lihat kalau kita lihat sebenarnya kayaknya banyak strukturnya ya. Ada os nasales, ini septum nasiinya, vestibulum yang tadi, ada tulang maksila. Terus juga ini mulut, di sini ini hidung, ini sinus. Ya, kalau strukturnya sendiri banyak. Ini ada cartilago epiglottica, ligamen hypogloticum. Terus ini ada arcus palatopharyngeus. Habis itu ada juga ini paring, di sini paring. Nah, di sini ada tuberculum, cuneiforme dan cornicatum. Terus ini ada cartilago thyroidea di sini. Habis itu ada plica vestibularis, itu yang di yang atas. Terus ventriculus laryngis, tengahnya ini kayak ruang. Terus plica vocalis yang di bawah. Ini cartilago thyroideanya. Terus ini lanjut. Oke. Terus ini ada uh, musculus arytenoideus transversus. Hmm, bisa dibaca sendiri ya teman-teman nih. Ini saluran esofagus, ini saluran trakea. Ya, bisa dibaca sendiri banyak sekali struktur-strukturnya dia. Ini saluran napas atas. Oke, next. Oke, next ini ada tenggorokan atau laring. Untuk strukturnya ada cartilago epiglottica, ini vestibulum laringis, plica vestibularis, habis itu ini ventriculus laringis, plica vocalis, ada ligamen-ligamen juga di sini, ada cartilaginous tracheales, cartilago thyroidea tadi, hmm, ini ada tuberkulum-tuberkulum, terus ada konus elasticus, cavitas infraglottica, ada trakea juga di sini, paries membranaceus. Ini trakeanya. Oke, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada laring.
di mana untuk struktur-strukturnya itu ada vestibulum laringis, cartilago epiglottica nih, terus ada membrana tiroidea, prima vestibulari. Ini ada ligamen vestibulare, terus di sini ada dia namanya ventriculus laringis nih seperti ruang di sini. Lalu rima vertibularis ini. Terus kalau di sini juga ada namanya ligamen focale nih kanan dan kiri. Terus ini ada rima glottidis di bawahnya. Terus ada cavitas infraglotica, ruang di bawah glotika ini. Oke, terus ada conus elasticus, ini musculus ya, musculus sternothyroideus. Terus ini ada cricothyroideus, ini cartilago tiroidea. Terus ini cartilago cricoidea. Ini ada juga musculus vocalis nih, musculus vocalis. Ini plica vocalisnya, musculus vocalis. Ini ada ligamen cricotracheale juga, cartilago trachealis nih. Lalu ini ada ligamen annularia. Oke. Nah, untuk bronkus sendiri itu dia ada bronkus primer, lalu ada sekunder. Untuk di pembelahannya itu yang bercabang, percabangannya itu namanya bifurcatio tracheae. Kalau dari dalam itu namanya carina. Nah, ini ada cartilago trachealesnya yang warnanya abu-abu gini, terus ada ligamentum annularia atau trachealia itu yang agak putih nih, agak terlihat putih. Nah, percabangannya sendiri itu ada namanya. Kalau misalkan yang kedua itu dia ada bronchus principalis sinister, sama kalau yang satunya ya bronchus principalis dexter. Terus kalau yang selanjutnya itu dia ada bronchus lobaris. Jadi ada misalkan nih bronchus lobaris superior dexter, bronchus lobaris medium dexter, dan bronchus lobaris inferior dexter. Kalau di satunya ada dua, ada bronchus lobaris superior sinister dan bronchus lobaris inferior sinister. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Ada juga bronchus dia lobarisnya, ada yang inferior dexter, ada ini segmen-segmennya. Jadi setelah pembagiannya itu dari principalis ke lobaris itu juga ada segmentalis, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ini kalau kita lihat kalau kita potong gitu ibaratnya ya, itu dia di dalamnya ada musculus trachealis. Untuk yang lain-lainnya sama aja. Ini ligamen annularia, cartilago trachealis. Ini mungkin ada parles membranaceus. Sini ada glandulae tracheales. Ini cartilago tiroidea dan ini cartilago cricoidea. Lanjut, ini cartilago tiroidea. Kalau kita lihat dari sendiri, dia ada lagi ya struktur-strukturnya ini. Ada comus superius, inferius, lamina sinistra, incisura tiroidea superior, dan lain-lainnya. Ini cartilago tiroidea juga, tapi tampaknya ventral dari depan. Kalau ini tampaknya lateral dari samping. Ini ada cartilago cricoidea. Ada beberapa struktur juga di sini. Ini tampak dorsal, ventral. Terus ini ada cartilago epiglottica juga. eh Dia ini tampak dari belakang ya, tampak dorsal. Terus ini ada juga cartilago cricoidea dengan tulang lawan pengatur. Ini juga cricoidea, ini juga cricoidea. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman untuk struktur-struktur khususnya di sini ya. Selanjutnya ini ada laring, ada tenggorokan, laring, tulang lidah dan lain-lainnya. Lihat banyak nih kartilagonya ada cartilago epiglottica, terus juga ada ligamentum, cartilago trachea, cartilago thyroidea commus superius, in, eh, cartilago cartilago apa ini? Iya, oke. Habis itu ada arcus cartilaginis cricoidea, lalu ini ada ligamen cricotracheale. Ini bisa dibaca sendiri. Ini tampak lainnya, tampak samping. Mhm.
Ini juga tenggorokan, tampak median. Ini tampak lateral ya, tampak samping. Bisa dilihat sendiri teman-teman untuk strukturnya. Selanjutnya kita ke pulmo. Jadi pulmo sendiri itu dextra dan sinistra. Jadi kan kalau kita tahu kan kalau misalkan ada di kiri kita itu di bagian toraks ada jantung. Makanya untuk dari jantung pulmo kanan dan pulmo kiri itu ada perbedaannya. Jadi kita tuh bisa membedakannya tuh pertama itu dari hadapan ini dan juga atau dari visura-visuranya. Jadi untuk pulmo dextra itu visuranya ada tiga karena dia nggak ada jantung di kanan. Jadi terdapat lebih banyak ruang buat si pulmo. Kan di kiri ada jantung, makanya di kiri itu dia visuranya cuma ada satu dan dia itu membagi menjadi dua lobus. Untuk lobus sendiri itu ia ibaratnya pembagian dari si paru. Ini untuk struktur-strukturnya ada apex pulmonis, terus juga ada basis pulmonis. Ini untuk margonya ada margo-margo posterior, inferior, dan anterior. Nih, ini kan karena ini ada tiga, itu dia ini pulmo kanan atau dexter. Jadi visura horizontalisnya ini ada nih. Sementara nanti yang di sinistra itu nggak ada, adanya cuma visura obliquanya doang. Kalau lobusnya sendiri itu dibagi tiga, superior, medius, sama inferior. Ini ada margo-margonya, bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya ini dia yang sinistra karena cuma ada visura obliqua. Nah, ini kan cuma ada visura obliqua tuh. Berarti dia pembagiannya itu cuma superior dan inferior, nggak ada yang medius. Untuk struktur lainnya itu sama, ada basis, ada apex, margo-margonya juga ada gitu. Terus ini mungkin strukturnya nih, ada yang dia itu seperti lidah, namanya lingula pulmonis. Selanjutnya ini tampak dari belakang untuk paru. Lihat, ini dia ada visura horizontalis dan obliqua. Berarti dia pulmo kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini namanya hilum. Hilum. Jadi di hilum ini sendiri dia banyak struktur-strukturnya. Ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan juga ada nodus lymphaticus di situ. Banyak itu. Ada pleura juga. Jadi untuk yang lain-lain ada sama lobus-lobus, visura, ada visura horizontalis, obliqua, ada margo-margonya juga. Terus ini ada sulcus, nih sulcus, ini juga ada sulcus. Nah, yang membedakan itu ada juga legamen sini. Ini facies diafragmatica karena dia menghadap diafragma. Ini hilumnya ya. Nih sama kalau tadi kan dia visuranya ada dua ya. Ini kan visuranya ada satu, berarti ini kiri. Untuk fasiesnya sama, margonya sama, lobusnya juga sama. Mungkin yang saya ingin highlight mungkin ya tadi hilumnya ada vena pulmonalis, habis itu arteri pulmonalis dan juga yang lain-lain di sini ya. Ada nodi lymphoidei, tracheo, bronchiales. Ada sulkusnya juga di sini. Lihat. Oke, baik. Selanjutnya itu kita memasuki kardio. Jadi yang pertama itu ada proyeksi dari jantung kita sendiri di di tubuh. Jadi saya kalau misalkan apa ya namanya bunyi-bunyi dari katupnya itu sendiri ada tempat-tempat tertentunya. Jadi kita ingat dulu, ingat kalau ada yang namanya itu ada pars sternalis, ada mid clavicularis, dan juga yang lain-lain. Tapi kalau buat proyeksi jantung itu yang paling terpakai itu pars pars ini, pars sternalis dextra sinistra atau mid clavicularis sinistra atau dextra. Nih, untuk jantung sendiri itu dia ada vena cava superior, ini jalur aorta, ini valva buat ke aorta, ini valva atrioventricularis dextra. Jadi ini dia atrium dextra menghubungkan atrium dan ventricle. Ini apex cordis ujungnya. Terus ini valva trunci pulmonalis. Oke, di sini bisa dibaca sendiri ya. Jadi untuk
aorta sendiri itu dia bisa terdengar suaranya di pars ICS 2 pars ternalis dextra. Habis itu aorta, terus ada tricuspid. Tricuspid itu dia bisa terdengar di ICS 4 atau 5 pars ternalis sinistra. Terus ada juga dia katup mitral. Katup mitral itu dia terdengarnya di ICS 5 pars midclavicularis sinistra. Terus ada juga dia katup pulmonal. Untuk katup pulmonal sendiri itu dia dengarnya di ICS 2 pars sternalis sinistra. Ini untuk kita lihat kalau di toraksnya, nih ada ICS-ICS-nya ya. Nah, ini ada trigonum pericardium, ventriculus sinister, ventriculus dexter. Ini ada atrium, atrium dextrum, ini atrium sinistrum di sini ya. Oke, bisa dilihat sendiri. Oke, jadi ini untuk tampilannya. eh Kalau ini tampilan depan ya, ini tampilan depan karena ini ada atrium dextra. Nih, atrium dextra. Ini ventricle dextra. Bisa dilihat sendiri ya, banyak struktur-strukturnya nih. Ini ada pericardium serosum, lamina visceralis. Ini yang dia melekat pada jantung. Ini vena cava superior, dia ada juga vena cava inferior, cuma nggak terlihat di sini. Terus ini ada arcus aorta, cabangnya ada tiga nih, truncus brachiocephalicus, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Untuk truncus brachiocephalicus nih nanti dia bercabang. Jadi arteri carotis communis dextra sama arteri subclavia dextra. Ini ada ligamen, ligamen arteriosum, nih melekatkan kedua ini. Ini ada arteri pulmonalis sinistra, terus ini truncus pulmonalis, ini perikardium yang serosum lamina parietalis. Ini yang laminanya yang parietalis. Ini ada auricula dextra karena bentuknya mirip telinga. Jadi dia ini yang nanti mengembang kalau misalkan si atriumnya itu terisi sama darah gitu. Kira-kira. Ini ada vena, vena cardiaca, arteri koronaria. Ini yang sinistra. Terus ada arteri koronaria yang dextra di sini. Nih yang dextra. Oke, bisa dilihat ini lamina visceralis nih. Terus ini ada juga pericardium serosum yang dia laminanya parietalis. Ini ada sulcus juga sulcus interventricularis anterior. Selanjutnya ini kalau tampak dari belakang ya nih bisa kita lihat nih arcus eh, aortanya dia menghadap ke belakang gitu ya. Ini ada yang ascendens, ada yang descendens. Ini ada vena, vena brachiocephalica dextra, sinistra, truncus. Ini sama aja, vena cava superior. Ini ada arteri pulmonalis dextra. Nih bisa kita lihat. Mungkin ini ya. Ini ada namanya sulcus coronarius. Terus juga sinus coronarius nih sini. Dia di sini ada vena cardiaca magna, coronaria sinistra, terus dan lain-lain nih. Ini ventricle dextra di sini. Nih. Ventricle dextra. Kalau ini ventricle sinistranya, ini apexnya ya. Ini vena cava inferior nih. Ini terlihat dia vena cava inferior ke bawah. Lanjut, ini untuk arteri koroner, koronari arteri. Jadi ini arteri yang dia itu memperdarahi si jantungnya tersebut. Jadi arterinya ada arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Terus ini ada conus arteriosus, ini ada truncus pulmonalis, atrium dextrum, bisa dilihat sendiri ya. Nih gimana dia strukturnya. Selanjutnya, ini dia tampakkan ketika diselimuti miokardium, lihat atrium dextrum, ventricle dexter, sulcus interventriculus anteriornya, ini bisa dilihat sendiri ya. Nih tampilannya untuk strukturnya sendiri sama. Ini ada sinus coronarius. Ini dia membawa ke darah yang memperdarahi jantung tadi balik ke jantungnya.
Selanjutnya ini ada electrical stimulation and conducting system of the heart. Jadi di sini dia awalnya itu ada di nodus SA atau nodus sinoatrial. Nodus sinoatrialis dia di sini bisa berdetak 60 sampai 100 kali per menit, terus menyebar, menyebar, terus dia terhenti di nodus atrioventricularis. Untuk kenapa jadi berhenti itu nanti akan dibahas di fisiologi. Ini vena cava juga nih inferior, nih yang superior, aorta tentunya. Jadi setelah itu dia kontraksi si atrium ke sini, terus baru ya ini ke apa ya namanya fasciculus atrioventricularis menyebar ke sini ke serabut Purkinje, terus terus ke septum interventriculare ke sini baru yang menyebabkan si ventrikelnya akhirnya kontraksi lagi. Next, ini ada pembagian dari jantung juga biar kita melihat katup-katupnya. Nih, katup-katupnya ini katup yang semilunar. Katup semilunar ini dia menghubungkan ventrikel dengan aorta atau eh, apa ya pulmonal. Nih bisa dilihat nih ada musculus papillaris, ada yang posterior, ada yang anterior. Ini ventrikel. Terus ini juga ada yang namanya trabeculae carneae. Nih seperti ya otot gitulah. Nih auricula dextra, valvula. Ini dibagi ada dextra, posterior, dan sinistra. Next, ini oke. Ini trabeculae carneae nih. Ini tunjuknya. Ini ventriculus sinister, kiri ya. Kiri dia papilarisnya ada anterior dan juga yang posterior. Dia dihubungkan oleh chordae tendinae. Untuk valvanya sendiri anterioventricularis sinistra, cuspis ada cuspisnya itu posterior. Sini yang terlihat ya. Oke, ini ada valvula foramen ovalis. Ini struktur dari embriologi. Jadi foramen ovalis itu dia yang seharusnya menutup ketika kita lahir. Ini bagian miokardium. Jadi dia untuk lapisannya sendiri itu dia berbeda ya ketebalannya antara ventrikel kanan dan kiri karena ya beda ibaratnya itu keperluannya juga untuk yang Dextra itu dia kan cuma memompa ke paru. Jadi dia nggak perlu tekanannya itu tinggi banget. Kalau misalkan yang kiri kan dia memompanya ke seluruh tubuh, makanya dia itu lebih tebal gitu, biar eh, menganulir yang resistennya. Oke, ini juga penglihatan eh, apa ya namanya valva, katup-katup, katup-katupnya ini ada sinus coronaria, untuk sini vena cava inferior, bisa dibaca sendiri. Ini ada musculus pectinati ya, itu adanya di atrium. Nih, bisa dibaca sendiri. Ini banyak ada Koch triangle juga di sini. Nih, set, set, set. Koch triangle ini dia kira-kira oke, lanjut. Nih, untuk penglihatan katupnya yang lebih jelas. Terus dia selain katup, jadi di katup sendiri itu dia ada struktur yang ibaratnya itu jadi penopangnya. Yang dia itu ibaratnya menjadi penopang agar si katupnya ini tetap terbentuk seperti ini. Ada anulus fibrosus. Ini yang dexter, ini yang sinister. Lihat, ini kalau dia itu kayak apa ya pertemuan gini dia trigonum fibrosum ada yang dexter, ada yang sinistrum. Ini valvula ada trunci pulmonalis, aorta, habis itu ada valva anterofilioris sinistra dan dextra. Untuk sinistra itu mitralis, kalau yang dextra itu tricuspidalis. Ini ya, tadi saya bilang yang di itu skeleton dari jantung, rangka jantung itu ada aortic ring, pulmonary ring, terus ini juga ada bundle of His di sininya. Oke,
ada anulus fibrosus. Lanjut, ini kalau elektrikalnya ya, jadi sinodus sinoatrial, dia terus ke sini, terus ke sini, terus ke nodus anterioventricularis, lanjut, baru dia ke ventricle. Ini ada tambahan aja, eh foto ini trakea, clavicula, scapula, vena cava superiornya di sini, arcus aortanya di sini, truncus pulmonalis nih. Terus ini ada auricula sinistra, ini dexter atau dextrum, ini ventriculus sinister, lihat nih. Ini diafragma. Nah, selanjutnya itu ada klinis. Jadi kardio, pertama itu ada tetralogi overload. Ini ada pulmonary stenosis, ada yang valvular dan subvalvular, ada ventriculus septal defect. Habis itu ada overriding aorta, dia aortanya terletak di atas PSD, aliran darahnya campur di kiri dan kanan. Terus ada right ventricular hypertrophy. Terus tekanannya tinggi akibat stenosis. Nih, bisa dilihat sendiri ya teman-teman nih. Right ventricular hypertrophy dia ininya ya lebih lebih tebal. Terus untuk ventricular septal defect nih, lihat dia bisa nyampur di ventrikelnya. Nih, kalau pulmonary stenosis itu dia katupnya itu kayak lebih susah buat membuka, makanya kayak nih kecil banget gitu pembukaannya. Jadi dia tekanannya tuh kalau ventricle dia menekan, dia di sini susah kebuka yang membuat ya tekanan di sininya tuh bakal lebih rendah karena dia nggak bakal meluncur ke sana gitu. Selanjutnya ini ada paten ductus arteriosus, yaitu kelainan di mana arteriosus gagal menutup setelah lahir. Nih, seharusnya dia menutup di sini. Jadi dia nih pulmon, nih aorta dia nggak tersambung. Tapi karena terhubung, jadi dia bisa tercampur darahnya di sini. Kondisi ini menimbulkan hipervolemia paru yang menyebabkan beran berlebihan pada jantung kiri dan gejalanya tuh napas cepat, kelelahan serta murmur jantung yang khas. Selanjutnya ini ada ektopia cordis di mana kelainan langka jantung berada di luar rongga dada sebagian ataupun seluruhnya karena kegagalan dinding dada dan sternum menutup sempurna saat perkembangan janin. Biasanya tampak menonjol si jantung di luar dada saat lahir dan seringkali disertai kelainan. Contohnya itu defek dinding perut atau kelainan jantung bawaan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.